Halo, penduduk. Kau nak jero ini tak ketok le, tenang le, ha? Ya kan? Ya, Kembali lagi di kalem lah. Kamis. Apa? Kamis malam. Kembali lagi di pengen kalem. Kamis malam. Kita akan membahas apa? Misteri-misteri yang belum terpecahkan atau apa mau? Iya, misteri yang masih membuat kita bingung lah sampai sekarang ya karena masih belum terpecahkan lah intinya, ya kan ya? Oh iya, sebelum kita membaca atau menjelaskan semua permisterian orang-orang aneh ini ya kan ya, follow IG-nya Sans ada di sini ya kan. Oke, langsung langsung aja Dile. Jangan cangkem. Ki judulnya rek, aku wacana gitu. Kalau Tribun ya judulnya, anu nih apa? Berita nih. 5 misteri paling aneh di seluruh dunia. Ilmuwan pun dibuat kebingungan karena tak bisa memecahkan masalah ini seperti dulu sampai sekarang yang belum terpecahkan sama sekali. Yang pertama ada reinkarnasi dua bersaudara, li. Ada fotonya ada di sini. Di koran, li, The Church, apa The Church ya? The Church gereja gitu. Oh, kerja gereja ya? Kakak beradik bernama Joanna dan Jacqueline tewas dalam kecelakaan tragis ketika mereka hendak berangkat ke gereja. Oh, bener gereja ya? Namun tampaknya orang tua dari kedua saudara tersebut ingin anaknya hidup kembali karena tak terima jika kehilangan begitu cepat. Namun tak disangka 1 tahun kemudian sang orang tua dikaruniai kembali 2 anak kembar lagi yang diberi nama Jennifer dan Jillian. Kayak sok tepat ya, anaknya kembar meninggal, ngono 1 tahun kemudian mari meninggal oleh anak kembar mana Jong. Dan lebih anehnya lagi ketika beranjak besar kedua anak kembar tersebut memiliki sifat sama persis dengan anaknya yang sudah meninggal kembar, dengan Jacqueline dan siapa mau Jennifer, siapa lali tuh anak siapa mau sangkrik. Yang kedua ada jenenge Doppelganger Pauline Picard. Enak jenenge lagu iki lho ya, lagu band metal ya, grindcore, ha? Ya udah ya. Pauline Picard iki bisa nonton mlebu koran bisa ndek kok fotone arek cilik. Pokok tak tampil lagi di foto. Pauline Picard merupakan gadis cilik berusia 2 tahun kan, arek cilik. Tepatnya pada April tahun 1922, Pauline Picard ya aja tiba-tiba menghilang lho, ha? Sulapan nih, menghilang di peternakannya keluarganya di Britania Prancis, di Prancis ini. Setelah dilakukan pencarian, akhirnya polisi menemukan seseorang anak yang cocok dengan ciri-ciri Pauline. Penemuan bocah tersebut terjadi di sebuah kota yang berjarak 300 km dari Britania. Polisi menemukan anak yang persis lah ciri-cirinya 300 km, 300 meter sih nang kono ya. 300 km pun lumayan atuh berarti ya. Lumayan lah. Namun sebulan kemudian keanehan muncul ketika seorang petani menemukan jasad gadis kecil di dekat Picard. Opo Picard? Yang merupakan perkebunan Pauline. Oh, berarti di perkebunan yang terakhir ketemu peternakannya, yang terakhir ketemu si Picard bener kan maaf lele. Ternyata ada seseorang yang menemukan jasadnya si Pauline ini. Dan akhirnya banyak yang berpendapat bahwa gadis yang kembali ke keluarganya itu merupakan doppelganger dari Pauline. Yang ketiga ya kan, kisah tragis kapal SS Auran Medan. Siap Indonesia nih. Kejadian ini terjadi 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia dari negara penjajah. Bener Indonesia tenan. Tepatnya pada 1947, kapal yang tengah berlayar di Selat Malaka menerima sinyal SOS, kayak gak ada sinyal lah intinya kan ya. Hilang sinyal dari sebuah kapal yang tak dikenal. Dari sinyal tersebut dilaporkan bahwa semua kru kapal dan kapten kapal telah meninggal ya. Dan tragisnya lagi, sang pengirim pesan menyebutkan bahwa dirinya juga akan mati ya. Setelah ditelusuri, ternyata pesan tersebut dikirim dari sebuah kapal barang Belanda. Kapal Belanda yang dikenal dengan nama SS Orang Medan. Benar saja, ketika kapal Amerika melakukan penyelamatan kondisi kapal SS Orang Medan dalam kondisi tragis, semua kru kapal dan kapten meninggal dengan keadaan sangat mengenaskan hingga akhirnya kapal meledak dengan sendirinya. Aneh ya. Berarti si nyelamatno itu bukan kapal Indonesia nih, ono kapal Amerika datangi ternyata.
Yang kepiro kepapat toh ya mbuh wis piro wis pokok lanjut ya. Misteri hilangnya Charles Ashmore. Sangar jenenge le. Sebuah kisah misterius terjadi ketika anak kecil bernama Charles Ashmore menghilang tanpa jejak le. Itu pada tahun 1878. Si Charles Ashmore ini meninggalkan rumah di Quincy, Illinois nanti yuk untuk mengambil air yang tidak jauh dari rumahnya. Rahimu ketutupan nih. Apa? Oh iya ta? Iya. Oh iya ta? Enggak apa-apa ile. Peteng enggak non? Kurang rek dilut. Pokok di Illinois ada seseorang bernama Charles Ashmore ingin mengambil air yang tidak jauh dari rumahnya. Kalau aku lihat dari gambarnya ini di tribun ini di salju-salju di rumah di Illinois sih, salju. Namun setelah beberapa lama Charles Ashmore tidak kunjung kembali pulang sehingga keluarga memutuskan untuk mencarinya. Pasti ya. Ayah Charles kemudian mengikuti jejak anaknya terlihat dari pintu belakang rumah hingga ke halaman. Ya kan aku di salju tadi kan Illinois ini. Maksudnya full salju kalau lihat. Kan kelihatan jejak-jejaknya sih. Dan anehnya jejak kaki Charles kemudian hilang begitu saja. Dan akhirnya banyak yang menyebut jika anak itu jatuh ke lubang dimensi lain lejare. Next ya kan gak ngerti sih terakhir apa gak? Sik. 12 menit wis le. Rasmi deh oke. Cut ya. Cirul ya. Oke, lanjutnya tragedi. Angel mana jenenge jangkrik. Dyatlov Pass sangar coy. Tragedi Dyatlov Pass masih menjadi misteri terbesar dalam sejarah pendakian di Rusia. Rusia gile sangar. Tahun 1959, sekelompok pelajar dari Institut Politeknik Politeknik Ural pundi tenan meninggal secara misterius ketika tengah mendaki pegunungan Ural di Rusia. Namun setelah ditemukan jasadnya kondisinya ini sekelompok pendaki mahasiswa tersebut sangat tragis lah intinya ketika ditemukan itu mayat-mayatnya tragis ini ya. Kematiannya yang ganjil menyebabkan semua orang kebingungan, bahkan kepolisian Rusia membuka kembali proses investigasi pada Februari 2019 lalu. Dari tahun 1959 iku misteri ini kok iso ono, maksudnya kok iso mahasiswa iku meninggal di pegunungan iku lah moro-moro dan tragis ngono lho. Dan ternyata di tahun 2019 lalu dibuka kembali untuk investigasi kembali lah intinya, dicari tahu kembali. Namun hingga sekarang misteri penyebab kematian kelompok pendaki mahasiswa tersebut belum bisa dipecahkan oleh polisi, oleh warga Rusia ya kurang bisa itu. Itu agak gantung tapi ya yang ini. Jelas le, tadi. Ya. Hah? Yang ini tapi agak gantung barusan. Ya iku mungkin makanya iku di tele terakhir karena mungkin menurutku ya tahun kemarin 2019 dibuka diinvestigasi lagi ngono lho karena kok aneh sih iki, kok masih ganjel ngono lho, cari lagi kok ngono lho. Ternyata belum bisa dipecahkan sampai sekarang ya. Kalau kalian punya cerita-cerita yang misteri lah ya kan yang belum ditemukan atau belum diinvestigasi yang aneh konspirasi ini tulis di kolom komen lah, apalagi yang Indonesia ya kan tadi cuma ada satu lah yang berada di Indonesia ya. Dan aku beritahu juga kalau minggu depan lah kita bakalan juga ngover lagu lagi ya. Nah, kita bakalan ngover lagu Indonesia intinya emo lah ya kan ya, kalian tunggu aja akustikan pastinya. Oke, sampai jumpa di Kalem minggu depan pastinya lebih mencengkam, mencengang, mencoba hal baru pastinya ya kan ya. Oke, sampai jumpa di Kalem minggu depan. Kalem Kamis malam. Au, ya boleh. Gue ini ya boleh. Ngeblur le.